Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama kami di sini dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang proses tapping. Sebelumnya perkenalkan dulu, kelompok kami ada saya, Fahri Afidi Rasid, kemudian Fatah Nur Hashim, Vicky Ardian Iriandli, Nada Megantara, Kuntiara Pusponingrum, dan Ageng Purwo Sasongko. Untuk itu langsung saja kita simak video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntiara Pusponingrum dari kelompok 1. Kali ini kita akan membahas proses tapping dimulai dari pengertiannya sebagai berikut. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di dalam lubang dengan menggunakan alat iris yang disebut tap. Tap adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir dalam dengan tangan atau mesin. Tap-tap ini dibuat berbentuk ulir luar dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang kita kenal dengan alur. Alur inilah yang membentuk sisi-sisi potongnya. Tap-tap ini dibuat dari baja kecepatan tinggi, ada juga dari baja karbon yang dikeraskan, tapi ini tidak ekonomis. Misalnya, trit atau ulir sekrup yang diproduksi di dalam mur. Baik, saya Vicky Ardian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tap. Untuk jenis tap yang pertama adalah tap tangan standar atau standar hand tap. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau sekrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur, di mana galur-galur ini membentuk sisi potong dari tap. Tap terdiri dari tangkai bulat, badan, dan chamber. Pada bagian badan tap terdapat ulir-ulir pemotong, di mana pada bagian ujung badan tap dibuat tirus, sedangkan panjang chamber berkisar antara 1-10 ulir dan besarnya sudut chamber, bervariasi sesuai dengan jenis tap. Untuk jenis yang kedua, yaitu tap pipa atau pipe tap. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas, oleh karena itu ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki sesuaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Untuk jenis yang ketiga adalah tap ujung spiral atau spiral point tap. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga tap pistol atau gun tap. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. Bagian ujung dari tap dibentuk sedemikian rupa sehingga beram yang dihasilkan dalam proses pengetapan akan didesak ke bagian depan ujung tap. Hal ini akan memperkecil beban pengetapan serta memperkecil terjadinya penyumbatan di dalam galur. Untuk yang keempat, tap galur spiral atau spiral flute tap. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi tap galur spiral biasa dan tap galur spiral cepat. Tap galur spiral biasa memiliki sudut heliks antara 25 sampai 30 derajat yang cocok untuk mengangkut dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari baja atau aluminium tangguh. Untuk yang selanjutnya adalah tap puli. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hook puli. Tap puli mempunyai tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tap yang memiliki panjang tangkai standar. Yang selanjutnya adalah tap mur. Tap mur merupakan tap yang panjang
yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tab ini dirancang untuk mengetap mur dalam produksi yang besar, di mana mur mampu memotong ulir beberapa mur. Yang selanjutnya adalah tab pembentuk ulir atau thread forming tab. Berbeda dengan tab-tab lainnya, tab berbentuk ulir tidak memotong material benda kerja yang akan dibuat ulir. Tetapi tab ini melakukan pembentukan dinding dengan mengerol ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Baik, kali ini saya akan menjelaskan alat-alat apa sih yang dibutuhkan saat melakukan proses tapping. Yang pertama ada mesin bor duduk. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Peran utama mesin bor ini yaitu mesin bor duduk menggenggam mata bor, mengikis memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Tap ulir. Tap ulir ini terdiri dari dua jenis, ada tap ulir dalam dan tap ulir luar. Tap ulir dalam mempunyai fungsi untuk membuat ulir dalam pada sebuah benda kerja. Contohnya seperti ulir pada nut, ulir pada bracket, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tap ulir luar mempunyai fungsi untuk membuat ulir luar pada sebuah benda kerja, seperti ulir pada ujung pipa, ulir baut, ulir batangan logam maupun non-logam. Nah, alat yang keempat yaitu minyak pelumas dan coolant tapping. Penggunaan pelumas yang cocok sangat penting untuk sebagian besar operasi proses tapping dan penguliran. Coolant tapping ini berfungsi sebagai pendingin pada saat proses kerja berlangsung. Yang kelima, jangka sorong. Fungsinya untuk mengukur benda kerja. Kemudian ada lampu penerangan, berfungsi untuk penerangan pada saat proses tapping berlangsung. Dan yang terakhir adalah kuas. Kuas ini nantinya berfungsi untuk membersihkan serpihan dan area kerja pada saat proses tapping selesai maupun berlangsung. Kenalkan, nama saya Agung Purwasasongko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Yang pertama harus digunakan yaitu masker untuk melindungi organ pernafasan dari partikel debu besi, uap atau asap, sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih. Kedua, kacamata pengaman. Berfungsi melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara. Ketiga, yaitu sepatu pelindung, berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, cairan panas, dan permukaan licin. Yang terakhir, wearpack, berfungsi melindungi tubuh dari hal yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan saat bekerja. Ya, saya Nadami Gantara akan membahas mengenai urutan atau proses pengetapan dengan membuat ulir ukuran M12 x 1,75. Diameter lubang bor untuk M12 x 1,75 adalah 10,20 mm berasal dari 12-1,75. Oke. Selanjutnya, urutan atau proses pengetapan untuk ulir M12 x 1,75 sebagai berikut. Yang pertama, buatlah lubang bor pada benda kerja dengan diameter 10,20 mm. Oke, yang kedua, gunakan bor persing untuk membuat semper pada lubang tadi. Yang ketiga, ambil mata tap M12 x 1,75 dan pasangkan pada tangkainya.
Selanjutnya, mulailah melakukan pengetapan dengan urutan pertama yaitu tab nomor 1 atau intermediate tab. Kemudian dilanjutkan tab nomor 2 atau taper tab untuk pembentukan ulir. Dan yang terakhir adalah tab nomor 3, bottoming tab. Dipergunakan untuk penyelesaian atau finishing. Berikan sedikit pelumas pada tab sebelum digunakan. Kemudian pastikan bahwa tab benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Oke. Putar tab secara perlahan searah jarum jam. Pemutaran tab hendaknya kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam. Kemudian diputar mundur kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan tujuan untuk memotong tatal. Selanjutnya kembalikan pada posisi awal dan putar lagi kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam dan mundur lagi kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Demikian seterusnya sampai benda kerja selesai. Oke, yang terakhir lakukan pengecekan ulir agar ulir yang dibuat sesuai baut yang akan digunakan. Demikian pembahasan mengenai urutan atau proses pengetapan membuat ulir dengan ukuran M12 kali 1,75. Baik, saya Fatah Nur Hasyim akan menjelaskan tapping dengan menggunakan mesin, yakni ulir M12 atau ulir metrik sebesar 12 mm. Pada proses ini saya akan menjelaskan tapping ulir menggunakan mesin bor duduk. Pertama, buat lubang bor atau buat lubang dengan menggunakan bor yakni dengan diameter 10,20 mm. Kemudian chamfer dengan ukuran 12,75 mm. Jika sudah selesai, lakukan tapping pertama, yakni pasang tapping nomor 1 atau intermediate tab untuk pembentukan ulir yang pertama. Untuk kecepatan pada mesin bor ini, atur perputaran mesin bor searah jarum jam dengan kecepatan paling pelan, dengan tujuan tab tidak mudah patah atau tidak mudah putus. Perhatikan perputaran tab jika tab sudah berputar 360 derajat. Jika sudah, ubah perputaran mesin bor menjadi berlawanan arah jarum jam, yakni dengan perputaran 90 derajat. Dengan tujuan untuk membersihkan tatal tab dan juga jangan lupa berikan pelumas atau oli, lakukan secara berulang-ulang. Jika tapping nomor 1 sudah selesai, ganti bor tab dengan menggunakan nomor 2 atau taper tab dengan tujuan pembentukan ulir yang kedua atau ulir kasar. Pembentukan pada proses ini menggunakan kecepatan seperti yang awal tadi dan juga tetap memperhatikan perputaran tab. Jika sudah mencapai 360 derajat, yakni dengan memutar berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jika tab nomor 2 sudah selesai, maka selanjutnya adalah tab nomor 3 atau bottoming tab atau penghalusan ulir tab. Untuk perputaran pada tab nomor 3 ini tidak harus seperti tab nomor 1 dan 2 karena ulir sudah terbentuk dan sudah jadi atau sudah selesai. Jika tab sudah terasa ringan atau perputaran tidak berat, maka proses tab ini sudah selesai dan dilakukan secara berulang-ulang jika menggunakan tab nomor 3 ini. Karena tab nomor 3 adalah penghalusan ulir atau finishing ulir. Demikian penjelasan mengenai tab dengan mesin bor. Sekian dan terima kasih.